Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kini Yuliati SPMSI, CACS, CPR, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi berjudul Layanan Hubungan Masyarakat Internal dan Eksternal. Ready next? Kami dari kelompok 11 beranggotakan 4 orang dengan saya Jenny Marcella, dengan rekan saya Helena Hervin, Muhammad Faizal, Siti Nurhaliza Rahayu. Next, materi ini membahas tentang hubungan masyarakat internal dan eksternal, profesionalisme humas, umpan balik dan hasil, kasus di Indonesia, kaitan pokok bahasa dengan kasus, perspektif tulisan, dan juga kesimpulan. Ready next? Materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Pembahasan pertama yaitu layanan hubungan masyarakat internal dan eksternal. Next. Ada 3 cara penggunaan layanan VR dalam manajemen pemasaran. Pertama ada Departemen VR perusahaan. Ini mengacu pada penggunaan sumber daya VR internal untuk mendukung semua bagian organisasi, bukan hanya fokus pada pemasaran. Kedua ada personal VR di Departemen Pemasaran. Ini mengacu pada praktik mempekerjakan ahli PR langsung dalam tim pemasaran internal perusahaan. Dengan cara ini, Departemen Pemasaran memiliki akses langsung ke keahlian VR. Kemungkinan integrasi yang lebih erat antara kegiatan pemasaran dan PR. Ketiga ada konsultan VR eksternal. Menggunakan konsultan VR dari luar perusahaan untuk tujuan khusus atau saran tambahan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas strategi VR. Next. Pembahasan selanjutnya ada struktur ideal Departemen VR. Pertama, tanggung jawab dan keterkaitan. Ini merujuk pada bagaimana peran dan tanggung jawab Departemen VR bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direksi atau manajemen tertinggi perusahaan. Kedua, ada pengaruh jenis produk atau layanan. Bagaimana jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan mempengaruhi pendekatan PR yang harus diambil. Ketiga, ada peran pemasaran sebagai inovator VR. Ini menggambarkan bagaimana tim pemasaran dapat menjadi pendorong inovasi dalam praktik VR perusahaan. Next. Pembahasan selanjutnya ada peran dan tugas Departemen PR internal. Pertama, independensi dan pelayanan organisasi. Departemen VR sebagai unit independen yang melayani seluruh organisasi, menekankan pentingnya independensi dalam memberikan layanan VR. Kedua, rekomendasi untuk struktur organisasi yang ideal. Ini membuat struktur organisasi yang ideal harus didukung untuk mendukung Departemen VR secara efektif. Next. Berikutnya ada penggunaan konsultan PR eksternal. Pertama, tujuan dan peran konsultan VR. Konsultan VR eksternal seringkali digunakan untuk memberikan wawasan objektif, keahlian khusus, dan perspektif tambahan dalam pengembangan dan pelaksanaan strategi VR. Kedua, ada perbedaan dengan agensi periklanan. Memahami perbedaan antara konsultan VR dan agensi periklanan, termasuk perbedaan dalam layanan yang mereka tawarkan dan pendekatan mereka terhadap komunikasi. Tiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan konsultan VR. Keterampilan dan keahlian tambahan, kapasitas dan sumber daya internal, perspektif objektif dan eksternal, fleksibilitas dan skalabilitas, keamanan dan kerahasiaan, biaya dan efisiensi. Next. Pembahasan selanjutnya ada perencanaan program PR. Pertama, pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Menggunakan pendekatan berbasis tujuan untuk merencanakan program PR yang melibatkan menetapkan tujuan yang jelas dan merencanakan tindakan untuk mencapainya. Kedua, ada formula perencanaan PR 6 titik. Langkah-langkah dalam merencanakan program PR yang efektif yang mungkin meliputi penentuan tujuan,
identifikasi audiens target, dan pemilihan taktik komunikasi yang tepat. Next. Pembahasan selanjutnya ada menentukan tujuan masyarakat dan media. Pertama, tujuan yang jelas. Penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dalam program PR agar dapat mengarahkan upaya komunikasi dengan tepat. Tujuan yang jelas membantu dalam mengukur keberhasilan kampanye PR dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan maksud yang diinginkan. Kedua, ada analisis masyarakat yang ditargetkan. Proses menentukan masyarakat yang akan dituju oleh pesan VR, termasuk pemahaman tentang audiens tersebut dan kebutuhan komunikasi mereka. Selanjutnya ada seleksi media yang tepat. Memilih media yang sesuai dengan audiens target untuk menyampaikan pesan PR dengan efektif. Next. Untuk pembahasan selanjutnya saya alihkan ke rekan saya. Selanjutnya, pembahasan yang akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu di sini ada seorang petugas humas bisa terlibat dalam pekerjaan sehari-hari tanpa objektif daripada mendapatkan liputan pers sebanyak-banyaknya atau dengan menggunakan taktik defensif saat terjadi masalah. Selanjutnya, ketika manajemen pemasaran ingin menghormati bagian humas, itu artinya harus paham terkait apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh humas itu sendiri. Lalu bisa merencanakan, menganggarkan, mengawasi, dan menilai secara objektif. Boleh di next? Selanjutnya itu terdapat cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dalam jangka waktu tertentu. Karena sudah disinggung sebelumnya bahwa kebanyakan public relation itu sangat mengabaikan waktu dan memanfaatkan waktu tuh tidak semaksimal mungkin. Jadi ini juga bisa dibatasi oleh jam kerja yang diterapkan oleh biaya konsultasi atau waktu kerja staff. Dan ada 3 cara yang berbeda dalam menggunakan anggaran atau tenaga kerja tertentu yang menggambarkan adaptasi dari analisis jalur kritis. Bisa dilihat di layar, pada gambar yang pertama itu merupakan program kerja berjeda, terus gambar yang kedua itu ada program kerja musiman, dan yang ketiga ada gambar dari program kerja tumpang tindih. Boleh di next? Sekarang adalah penjelasan dari gambar yang sebelumnya. Jadi tujuan dari ketiga gambar tersebut itu memiliki argumen yang dimana model beban kerja yang bergaya dan disederhanakan. Karena kehidupan itu tidak selalu sempurna, maka intinya bahwa waktu itu perlu dibagikan atau di-sharing kepada para karyawan dan lain semacamnya. Terus selanjutnya juga dalam praktik banyak pekerjaan yang bertumpuk yang meliputi banyak hal dalam satu harinya. Salah satu di antaranya itu adalah hal yang tidak terduga yang menambah atau mengurangi keseluruhan. Terus selanjutnya, jika petugas pers atau informasi harus menjawab pertanyaan daripada memulai dengan berita asli, maka mereka dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut. Saat menangani panggilan telepon, misalkan konsultan itu terkadang dikritik karena menghasilkan sedikit waktu. Boleh di next? Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi jelas jika waktunya itu terencana. Yang pertama, hanya sejumlah pekerjaan tertentu yang bisa dilakukan dengan mendapatkan kompensasi atau gaji tertentu. Yang kedua, jika ingin menghasilkan hasil yang maksimal, maka konsultan itu atau petugas humasnya harus fokus pada pekerjaan tertentu dan prioritas harus ditetapkan. Yang ketiga, jika dilihat dari gambar sebelumnya itu ada gambar 1 dan 2, itu jika digabungkan kita jadi tahu ada berapa banyak yang harus diinvestasikan untuk membayar konsultasi gaji, staff, dan overhead. Untuk yang keempat itu, di saat gambar yang pertama, kedua, dan ketiga itu ditetapkan, maka masuk akal untuk tidak berharap pekerjaan yang berbeda atau lebih banyak, kecuali tugas awal ditinggalkan atau uang tambahan dilakukan untuk waktu yang lebih lama. Boleh di next? Oke, di sini ada terdapat 2 faktor yang menyebabkan perencanaan terlihat bertele-tele dan tidak realistis. Yang pertama itu
adalah cara menggunakan sumber daya humas secara tradisional yang tidak terorganisir, maka diharap Departemen PR melakukan banyak hal. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk memprediksi permintaan layanan humas di masa depan. Jadi hal ini itu menjadi alasan untuk melakukan inefisiensi. Maka dari itu, jika hal tersebut benar, maka tidak mungkin dapat menjalankan misalkan rumah sakit, kepolisian, atau pemadam kebakaran. Dari semua contoh itu tuh sangat disiplin, tetapi dihadapkan pada kejadian yang tidak terduga. Jadi dalam situasi darurat, anggaran Departemen Humas ini atau biaya konsultasi harus dialokasikan untuk menghadapi kejadian tidak terduga. Boleh di next. Pembahasan yang baru itu ada profesionalisme pada hubungan masyarakat. Boleh di next. Contoh penerapan dari profesionalisme pada hubungan masyarakat ini, misalkan ada seorang petugas humas yang tidak perlu memiliki izin praktik dan siapapun berhak menyebut dirinya sebagai petugas humas. Pernah terjadi contohnya dalam iklan aneh yang ada di International Herald Tribune yang menyebutkan PR Girls Who Will Travel, yang dimana terdapat kualifikasi kejuruan dan profesional. Jadi pada zaman dahulu itu, seorang petugas humas bekerja menjadi jurnalis saja tuh udah cukup baik. Cuma seiring perkembangan waktu akan menjadi berubah. Jadi tidak perlu menulis siaran pers atau berbicara dengan media, itu juga dapat dilakukan sebagai seorang praktisi humas. Bisa diambil contoh salah satu ujian yang ada di negara Inggris yang diakui itu adalah ujian yang diselenggarakan dari London Chamber of Commerce and Industry dan The Communication Advertising and Marketing Education, yang masing-masing itu tuh memberikan sertifikat dan diploma. Boleh di next? Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, humas atau PR ini merupakan fungsi integral dari keseluruhan perusahaan dan hasilnya itu terikat pada hasil perdagangan secara keseluruhan. Humas ini tidak mungkin untuk mengisolasi hasil dari upaya yang dapat dilakukan untuk menentukan kontribusi yang tepat dibuat oleh desain kemasan atau nama merek. Banyak kegiatan humas ini tuh dapat dinilai secara lebih positif, yaitu tujuan spesifik yang dapat digunakan untuk mengukur hasilnya. Nah, tujuan humas ini tuh adalah untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman masyarakat strategi pemasaran seperti agresi penjualan dan periklanan dapat sangat mahal. Namun, dengan menggunakan teknik humas ini yang bijaksana tentunya seperti pendidikan pasar, dan itu dapat dikurangi secara signifikan. For the next. Nah, ini ada perbedaan kolom inci dan sentimeter. Menggabungkan kolom inci dan sentimeter ini merupakan metode yang paling lama dan paling tidak efektif untuk menghitung jumlah total liputan pers terlepas dari konten atau media yang digunakan. Metode ini itu tidak memiliki nilai yang signifikan kecuali jika tidak digunakan secara logis dan dengan tidak memberikan evaluasi untuk tarif iklan. Nah, keduanya ini itu memiliki 3 perbedaan. Yang pertama, editorial itu tidak ternilai harganya, dan yang kedua, konten editorial ini sama sekali berbeda dengan iklan. Dan terakhir, media, tanggal, ukuran dan posisi yang sama mungkin tidak akan dipesan untuk kampanye iklan. Nah, News Analysis Institute of Pittsburgh ini menghasilkan statistik tentang liputan media penarikan produk Charning. Memiliki pendapatan yang berbeda, mereka ini menggunakan komputer untuk menilai berbagai faktor termasuk sirkulasi, exposure, pembaca, ruang yang disediakan, pasar yang tembus, gambar yang digunakan, halaman depan dan sampul majalah, nama atau nama produk di headline, artikel yang panjangnya 1 halaman atau lebih, jenis penyajian, distribusi cerita, dan nilai iklan. Namun, gagasan yang cukup keras itu adalah bahwa banyak praktisi menganggap publisitas jauh lebih berharga daripada nilai iklan, dan nilai ini menganggap bahwa hal tersebut itu tidak dapat dikorelasikan dengan iklan. Kami tidak dapat menilai hal yang tidak berwujud tersebut tanpa terlibat dalam argumen ini, dan mengambil posisi bahwa nilai iklan ini memberikan ukuran terkuat dan dapat diverifikasi untuk nilai publisitasnya. Jadi next.
Selanjutnya ini ada analisis liputan media. Nah, analisis liputan media ini akan sangat membantu untuk mempertimbangkan estimasi sirkulasi, jumlah pembaca, dan juga rincian demografis tentang individu yang menerima pesan humas atau PR. Dengan demikian, akan mungkin untuk menentukan secara sederhana seberapa baik pesan humas ini menjangkau publiknya. Jika menemukan ribuan kolom sentimeter, itu tidak akan berguna kecuali di media yang salah. Kelemahan di masa lalu adalah fokus untuk kuantitas. Jadi next. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang metode atau teknik dari value for money. Nah, teknik ini merupakan sebuah konsep yang berupa kegiatan mengukur dan mengolah kinerja dari sebuah organisasi. Nah, metode ini cocok bagi bagi responden yang sedikit. Contohnya misalkan pabrik kertas atau pabrik cat, karena pabrik mereka itu tidak terlalu banyak. Berbeda dengan pabrik-pabrik misalkan pabrik makanan, pabrik minuman, atau pabrik kosmetik. Nah, dalam metode ini ada 3 prinsip, yaitu prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Untuk prinsip ekonominya itu di sini ada pemerolehan input yang dengan berkualitas dengan harga yang terendah. Nah, untuk prinsip efisiensinya ini adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input rendah untuk mencapai output tertentu. Nah, yang ketiga ini ada prinsip efektivitas, yaitu bagaimana kita bisa mencapai tingkat pencapaian hasil dari program yang sudah kita targetkan sebelumnya. Nah, selain menggunakan value for money, bisa menggunakan strategi lain, misalkan polling atau kuesioner. Dengan menggunakan kuesioner, kita bisa mencakup target lebih banyak, tapi bisa juga kita mengajukan pertanyaan ke target responden tertentu. Jadi yang bisa mengisi polling atau kuesioner ini hanya responden yang relevan gitu. Kita bisa melakukan polling dan melakukan kuesioner sebelum kampanye dan sesudah kampanye. Tujuannya agar mengetahui perkembangan dari sebelum kampanye dan sesudah kampanye. Apakah ada peningkatan dari awareness masyarakat, terus apakah ada peningkatan dari kepuasan masyarakat, atau malah sebaliknya, yaitu bertambahnya keluhan dari masyarakat. Nah, strategi yang bagus itu merupakan strategi yang mampu mengidentifikasi beberapa masalah. Nggak hanya mengenali gejalanya, tapi benar-benar mengetahui masalahnya itu apa. Contohnya masalah penyebab ketidakpuasan masyarakat. Terdapat 5 dimensi service quality untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang pertama ada tangible. Tangible ini bisa diartikan sebagai pelayanan yang berbentuk atau berwujud. Jadi bisa diartikan misalkan kita mengambil contoh hotel. Nah, pelayanan tangible ini tuh misalkan fasilitas hotel yang memadai, mulai dari kamar yang nyaman, terus kolam renang yang luas, lalu tempat bermain, sauna, spa, dan lain sebagainya. Lalu ada reliability. Nah, untuk reliability ini kebalikan dari tangible. Kalau tangible sebelumnya itu membahas tentang sesuatu yang konkret atau berfisik, kalau reliability ini lebih mengarah ke sesuatu yang abstrak. Jadi seperti komunikasi yang baik antara karyawan dengan pelanggan, lalu misalkan adanya sopan santun dari karyawan tersebut, terus juga pelayanan yang prima, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada responsiveness, atau sikap responsif dan cepat tanggap dari karyawan hotel. Misalkan kita ada masalah tentang keluhan air yang tidak nyala, nah dari masalah tersebut mereka langsung mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi itu dimasuk sebagai responsiveness. Yang ketiga ada assurance atau kepastian. Kita diberikan kepastian misalkan dari keamanan, dengan kesehatan dari makanannya, lalu juga dengan kenyamanan dari kamar hotel, serta perlakuan yang
ramah dari karyawan hotel itu termasuk asuransi, sehingga kalau kita memberikan kepastian, kemungkinan bisa meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Lalu yang ketiga ini empati. Empati ini bentuk sebagai ketulusan dari pegawai hotel tersebut untuk melayani pelanggannya. Jadi nggak hanya sebatas kerja aja, tapi mereka juga benar-benar dari hati melayani pelanggan tersebut. Selanjutnya ini adalah tujuan dari humas. Dalam konteks pemasaran, PR ini tentu juga ada tujuannya. Nah, dalam tujuan pemasaran ini, tujuan PR adalah membuat program yang dapat menghilangkan penyebab dari ketidakpuasan pelanggan. PR yang baik ini merupakan PR yang dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menjadi penengah antara kritik, feedback, masyarakat, dan institusi. Selanjutnya, ada teori faktor masyarakat. Ini berhubungan juga dengan bergejolaknya kritik dan feedback dari masyarakat. Nah, di sini teori faktor masyarakat ini dikemukakan oleh tokoh public relation, yaitu Philip Leslie, yang mana ia ungkapkan dalam pidatonya di Intermountain Public Relation Conference di Provo, Utah pada tanggal 25 Oktober 1975. Dalam teori ini tuh dia mengatakan bahwa feedback yang tidak disengaja disebut sebagai people factor gitu. Nah, banyak juga perusahaan yang dinilai ini tuh nggak sebagai dari luarnya aja, tapi juga dinilai berdasarkan kemurniannya, kemanjuran atau kinerja dari produknya, lalu kebenaran iklan, lalu tidak adanya korupsi, keharmonisan hubungan interindustrial, rasa hormat terhadap lingkungan dan konservasi sumber daya serta energi, lalu juga kontribusinya terhadap kepentingan umum, kontribusi terhadap kemakmuran nasional, dan kontribusi terhadap kerukunan internasional. Nah, semakin modern zaman, kita harus semakin banyak melebarkan relasi kita dalam bidang public relation. Nah, di sini tuh ada beberapa pihak yang setidaknya perlu dikomunikasikan oleh direksi humas, apalagi di zaman modern seperti ini. Pihak-pihak tersebut adalah aktivis pemerintah, lalu ada aktivis kelompok berkepentingan khusus, lalu ada aktivis yang mendapatkan tekanan dari konservasionis dan ahli ekologi, ada aktivis dengan tuntutan dari kelompok minoritas, ada aktivis yang mendapat tekanan dari perempuan, aktivis yang mendapat tekanan dari anak muda, berbagai pihak yang berupaya mendorong organisasi swasta untuk menjalankan fungsi sosial yang aktif, pengacara advokasi, perencanaan ekonomi, dan kompetitor internasional. Nah, di sini ada PR di masa depan atau masa selanjutnya. Dari Leslie sendiri atau Philip Leslie sudah memberikan dua pedoman, yaitu kita harus peka terhadap sikap manusia dan persamaan serta pertimbangan manajemen. Yang kedua, harus ada usaha berkelanjutan untuk mengikuti dan memahami mood serta sikap publik yang berubah-ubah atau gejolak dari masyarakat. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pemasaran ini bisa lebih efektif jika diadopsi di PR gitu, karena PR ini tuh nggak sebatas cuman publikasi aja atau periklanan. PR ini tuh bisa berlaku ke seluruh strategi dari pemasaran tersebut. Contohnya penggunaan media massa. Media massa pada zaman sekarang ini sudah mengalami demasifikasi, di mana penyebarannya itu udah nggak massal lagi, tapi lebih mengarah ke fokus ke masing-masing individu sesuai kebutuhannya. Contohnya misalkan kita download aplikasi nih, di situ kan kadang kita suka ditanyain dulu nih, kita fokusnya mau apa, misalkan fokusnya olahraga, atau kecantikan, atau kesehatan, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih bisa diartikan sebagai demasifikasi. Nah, fungsi PR di sini adalah membantu audiens untuk mendapatkan kesempatan agar lebih leluasa untuk memilih media sosial sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi ada ketimpangan dalam penggunaan media massa tersebut. Contohnya di utara. Di utara ini lebih mengarah ke bagian Amerika dan Eropa ya, di mana mereka ini sudah maju di bagian media massanya, sehingga mereka ini tuh bahkan sampai rebutan gitu, bersaing untuk mendapatkan screen time, karena emang sudah banyak gitu siaran-siaran dari Amerika dan Eropa.
Nah, beda di bagian selatan yang misalkan mengarah ke negara-negara di sebelah timur, contohnya seperti Indonesia. Nah, ada beberapa negara termasuk Indonesia dulu yang pernah melarang penayangan komersial karena mungkin pengaruhnya ke lingkungan masyarakat. Nah, humas setelah revolusi industri ini harusnya dapat membantu khalayak untuk mau menerima produk dan layanan yang akan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Berikutnya adalah contoh kasus di Indonesia. Di sini sudah ada satu contoh kasus ya. Di sini di Detik Bali disebutkan bahwa bakso Afong menghancurkan mangkuk seusai Jovi Adiguna makan dengan kerupuk babi. Berikut adalah penjelasan tentang kasusnya. Jadi kasusnya ini bermula ketika seorang selebgram atau influencer bernama Jovi Adiguna mengupload video di mana dia sedang makan di restoran bakso Afung di Bandara I Ngurah Rai, Bali pada bulan Juli 2023. Dalam video tersebut terlihat Jovi sedang makan bakso Afung, tapi dia juga makan kerupuk babi gitu, yang mana bakso Afung ini merupakan makanan halal. Jadi karena ditambahkan dengan kerupuk babi, akhirnya orang-orang ramai gitu membicarakan tentang perilaku dari Jovi ini. Akhirnya video tersebut viral sampai diketahui sama manajemen PR dari Bakso Afung. Yang mengetahui bahwa restoran mereka viral ini, manajemen PR dari Bakso Afung pun langsung merespon permasalahan tersebut sebagai bentuk komitmen mereka serta integritas mereka dalam bekerja. Manajemen Bakso Afung pun menyampaikan pesan kepada masyarakat dan video pengacuran alat-alat makan sebagai bukti dari komitmen mereka dan integritas mereka untuk menjaga kehalalan dari produk mereka. Nah, alasan kita memilih ini adalah kasus ini bisa dibilang cukup melingkupi ke antara PR internal dan PR eksternal. Untuk PR eksternalnya itu adalah pihak manajemen PR Bakso Afung ini merespon ke masyarakat dengan memberikan video klarifikasi. Nah, untuk PR internalnya ini adalah semua karyawan Bakso Afung di restoran tersebut mau bekerja sama dan berkomitmen menjaga kehalalan produk mereka. Bahkan mereka sampai menghancurkan produk-produk mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada kaitan pokok bahasan dengan kasus. Next. Kaitan kasus Bakso Afung dengan PR pada hubungan masyarakat internal dan eksternal. Dalam internal, tindakan menghancurkan semua mangkuk bisa menjadi tindakan yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai internal, seperti menjaga label halal. Hal ini mungkin membangkitkan rasa kebanggaan dan loyalitas di antara karyawan, dikarenakan mereka melihat bahwa perusahaan mereka berdiri teguh dalam prinsip-prinsipnya. Dalam eksternal, bagi masyarakat, tindakan ini bisa dilihat sebagai respon yang kuat dan tegas terhadap situasi kontroversial. Ini dapat mempengaruhi persepsi positif terhadap Bakso Afung, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap masalah halal dan kepercayaan agama. Kedua, ada profesionalisme. Dalam konteks profesionalisme, tindakan menghancurkan mangkuk bisa dilihat sebagai langkah ekstrim namun efektif dalam mempertahankan reputasi dan integritas merek. Meskipun tindakan tersebut mungkin terlihat dramatis, tetapi dapat dianggap sebagai respon yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan dampaknya terhadap citra bisnis. Next. Ketiga, ada umpan balik dari masyarakat. Keputusan Bakso Afung untuk menghancurkan mangkuk bisa mendapatkan umpan balik yang beragam dari masyarakat. Tanggapan positif mungkin datang dari mereka yang menghargai langkah tersebut sebagai bukti komitmen terhadap prinsip halal dan integritas bisnis. Ini bisa memperkuat ikatan antara merek dan konsumen yang memiliki nilai yang serupa.
Namun ada kemungkinan juga terdapat tanggapan negatif dari mereka yang melihat tindakan tersebut sebagai pemborosan atau langkah yang terlalu dramatis dalam menangani kontroversi. Keempat, ada hasil dari tindakan bakso afung. Dalam jangka pendek, tindakan tersebut mungkin berdampak pada biaya tambahan dan perubahan dalam proses operasional, seperti pengadaan mangkuk baru. Namun dalam jangka panjang, tindakan tersebut dapat memperkuat reputasi bakso afung. Hasil positif yang mungkin dihasilkan adalah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, serta peningkatan citra merek sebagai tempat makan yang dapat dipercaya dan menghargai nilai-nilai agama. Dengan demikian, tindakan menghancurkan mangkuk oleh bakso afung harus dilihat sebagai strategi yang dipertimbangkan dengan baik untuk menjaga reputasi dan integritas merek dalam menghadapi situasi yang menantang ini. Next. Dampak lain dari kasus bakso afung dengan PR dan pemasaran internasional. Pertama, ada pengaruh terhadap reputasi merek di pasar internasional. Dalam konteks pemasaran internasional, reputasi merek sangat penting. Kasus bakso afung menunjukkan bagaimana tindakan perusahaan dapat mempengaruhi persepsi konsumen, baik secara lokal maupun internasional. Dengan respon yang tepat terhadap insiden tersebut, perusahaan dapat memperkuat atau merusak citra mereknya tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di pasar internasional. Kedua, ada pengelolaan krisis sebagai bagian dari manajemen merek. Tanggapan terhadap insiden tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari manajemen krisis. Bagaimana perusahaan menangani situasi yang menantang dapat mempengaruhi bagaimana merek tersebut dipandang oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Keempat, ada kepatuhan pada standar internasional dan dampaknya pada perilaku konsumen. Dalam upaya mempertahankan citra mereknya, perusahaan perlu memperhatikan standar internasional, termasuk standar halal yang dapat menjadi perhatian bagi konsumen di pasar internasional. Respon bakso afung ini terhadap insiden tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menegaskan kembali komitmen perusahaan terhadap standar dan nilai-nilai internasional, seperti kehalalan produknya. Kelima, keempat, ada strategi komunikasi global dalam menangani insiden yang serupa. Dalam mengelola kasus semacam ini, perusahaan perlu memperhatikan strategi komunikasi global yang efektif. Ini termasuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai pasar internasional dan menyusun pesan yang sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Respon perusahaan afung tersebut terhadap insiden haruslah terkoordinasi dengan baik dan dapat dipahami oleh audiens global untuk meminimalkan dampak negatif pada citra merek dan citra merek pasar afung sendiri di pasar internasional. Next. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada perspektif tulisan. Boleh di next. Materi ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan budaya organisasi yang positif dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam kegiatan organisasi. Materi ini juga menekankan betapa pentingnya membangun persepsi yang baik tentang organisasi melalui komunikasi yang efektif dan jujur dengan masyarakat. Dalam keseluruhan materi, terlihat bahwa perspektif tulisan ini menekankan betapa pentingnya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, baik internal maupun eksternal, melalui komunikasi yang efektif dan transparan. Next. Sini yang pertama ada perspektif organisasional.
Penekanan diberikan pada bagaimana layanan hubungan masyarakat atau PR ini dapat membantu organisasi membangun citra yang baik di antara karyawan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Dan yang kedua, ada perspektif strategis. Layanan hubungan masyarakat dapat menjadi bagian penting dari strategi keseluruhan organisasi. For the next. Yang ketiga, ada perspektif komunikasi krisis. Sangat penting untuk menekankan fungsi layanan hubungan masyarakat dalam menangani krisis, baik dalam maupun di luar organisasi. Nah, ini itu mencakup membangun dan mempertahankan kepercayaan selama masa sulit, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, dan juga menyampaikan pesan yang konsisten dan juga transparan. Dan yang keempat ini ada perspektif pengembangan karyawan. Perspektif ini itu membahas bagaimana layanan hubungan masyarakat dapat membantu memperkuat budaya organisasi dan juga meningkatkan keterlibatan karyawan. Hal ini itu termasuk memberikan pelatihan komunikasi, memberikan pengakuan atas prestasi, dan juga mendorong percakapan dan kerjasama antara manajemen dan juga staf. Dan terakhir, ada perspektif pengukuran kinerja. Fokusnya ini adalah untuk mengukur seberapa efektifnya program hubungan masyarakat dari segi tujuan internal maupun eksternal. Hal ini itu melibatkan penggunaan metrik seperti survei kepuasan karyawan, analisis media, pengukuran kesadaran merek, dan juga pengukuran reputasi untuk mengukur dampak dari upaya PR. Boleh next. Selanjutnya ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi di sini ada kesimpulan secara garis besarnya untuk bab yang dibahas tadi, yaitu humas internal adalah kegiatan yang ditujukan untuk khalayak internal suatu organisasi atau perusahaan dan memiliki hubungan antara perusahaan dengan karyawan dan pemegang saham. Dan humas internal juga berperan sebagai jembatan antara karyawan dalam suatu perusahaan, baik rekan kerja, karyawan untuk atasan maupun bawahan. Sedangkan humas eksternal sendiri adalah cara menyampaikan informasi dari pihak luas kepada pemangku kepentingan seperti media, publik, komunitas, dan lainnya. Dan untuk salah satu caranya itu dengan berkomunikasi dengan khalayak eksternal dengan secara informatif dan persuasif. Informasi yang disampaikan juga harus jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta dan kebenaran. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.